Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan paling penting. Dalam surah Al-Azhab ayat 33, maksud Ahlul Bait di sana ditujukan untuk istri Nabi jika dilihat dari ayat sebelumnya atau untuk keturunan Nabi. Mohon jawabannya, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya ilmu insyaf. Mendengar apa kata ulama, bukan hawa nafsu dan fanatik kelompok. Ini dua kutub memang. Ada sebagian mengatakan adalah, memang betul dalam ayat itu adalah istri baginda. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Itu kalau kita lihat rentetan ayat sebelumnya adalah tentang istri baginda Nabi. Betul itu adalah untuk istri baginda Nabi. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Itu ahlal bait di sini adalah istri baginda Nabi. Lalu anak keluarga Nabi di mana? Anak-anak keturunan Nabi. Nah, ini ada dua kutub ekstrim yang pakai ayat ini adalah istri Nabi, seolah anak-anak Nabi tidak masuk. Sebagian menafsiri hanya anak-anak Nabi, istri Nabi tidak dimasukkan. Lah ini kan ekstrim. Sehingga menganggap istri Nabi bukan ahli bait. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan istri baginda Nabi ahli bait Rasulullah. Sayyidina Hasan Husain keturunan Nabi adalah ahli bait Rasulullah. Semuanya ada hujahnya. Ayat Al-Quran menunjukkan istri-istri Nabi. Tapi Nabi suatu ketika mengumpulkan, dan ada hubungannya dengan ayat juga. Ya, ayat bercerita istri Nabi, tentang istri Nabi, istri Nabi, baru setelah itu ayat itu. Kemudian waktu Nabi berkumpul dengan Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain, ada kisah, ada kain yang dihamparkan. Allahumma inna haulai ahlu bait, Allahumma haulai ahlu baiti. Disebut ini adalah ahli baitku. Berarti Sayyidina Hasan dan ahli bait. Jadi penggabungan dalil itu penting, nggak boleh fanatik. Sahabat Nabi, apa? Istri-istri Nabi bukan ahli bait lah ya. Ini adalah orang fanatik. Ada memang yang mengingkari istri Nabi sebagai ahli bait, bahkan dicaci. Atau menafikan keturunan Nabi sebagai ahli bait, tidak dibenarkan. Dua-duanya adalah istri baginda Nabi ada ahli bait, keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan dan Husain adalah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini. Kemudian lagi kita keluarkan, kita jabarkan lagi, kita perlebar masalah fikih adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Nanti ada lagi. Jadi yang jelas bukan hanya, memang ayat itu adalah istri Nabi, dia itu tentang istri Nabi, tapi bukan berarti Sayyidina Hasan dan Husain tidak masuk. Sayyidina Fatimah tidak masuk. Sayyidina Ali tidak masuk. Karena ada hadis yang menerangkan ini. Jadi semuanya masuk di situ. Itulah ahli sunnati wal jamaati wallahu a'lam bissawab. Syukron Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada para hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan salawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami cintai dan kami hormati, semoga Buya, keluarga, dan para santri dan para pejuang Al-Bahjah mendapatkan kemudahan dari Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Buya, kami mau bertanya tentang as-sabru inda sodmatil ula, atau kesabaran di awal musibah. Secara makna kami memahami makna kesabaran tersebut, tapi secara amaliyah kami kesulitan mengamalkannya. Karena dulu sewaktu ditinggal oleh orang tua kami masih kuat dan sabar. Tetapi beberapa minggu kemarin putri tercinta kami telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu kami tanpa sadar tiba-tiba marah-marah karena kehilangan. Tapi kemarahan kami itu bukan karena tidak rela atas kepergian putri kami, tapi karena menyalahkan diri sendiri kenapa di saat kepergian putri kami justru dalam keadaan sibuk dengan dunia kami. Mohon penjelasannya Buya, dan mohon doanya untuk kami
agar hati kami bisa lapang dan bisa menerima dengan sepenuhnya. Karena terus terang sampai saat ini ketika kenangan-kenangan itu muncul, hati kami terasa nyesek sekali dan sakit sekali Buya. Mohon doanya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah angkat derajat Anda. Karena Anda manusia, Anda punya hati yang bersih, hati yang baik. Lalu menjadilah Anda yang sedih. Bahkan mungkin menitikkan air mata. Dan tetesan air mata dan kesedihan hati bukan bentuk pengingkaran kepada takdir yang Allah berlakukan kepada Anda. Paling mulianya manusia baginda Nabi SAW di saat putra tercintanya Ibrahim, Sayyidina Ibrahim wafat, beliau menitikkan air mata. Al-ainu tatma' wal qalbu yahzan walakin la af'al ila ma yurdi rabbuna ila ma yurdi rabbana. Mata bisa menitik, hati sedih. Nabi, siapa beliau? Nabi, kekasih Allah, menitikkan air mata. Manusiawi. Bahkan itu cinta, tetesan air mata cinta, bukan kritik kepada Tuhan, bukan. Tetes air mata cinta. Kesedihan di hati Anda adalah yang dirasakan oleh baginda Nabi saat putra laki-laki yang sudah mulai diajak bertutur kata umur 2 menjelang 3 tahun pakai. Diambil oleh Allah. Kalau ini bahasa kita lagi lucu-lucunya. Al-ainu tatma' wal qalbu yahzan. Nabi pernah punya kisah seperti Anda. Tangis Anda bukan kutuk, bukan kritik kepada apa yang Allah berlakukan kepada Anda. Tapi itu kasih sayang, rahmat yang Allah berikan kepada Anda. Kemudian setelah itu, harus Anda yakini bahasanya anak-anak seperti itu adalah dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Kita yang belum ada jaminan kayak apa kita nanti. Semoga kita bisa husnul khotimah setelah panjang umur. Adapun as-sabru fi sutmatil ula, ini hanya menceritakan orang sabar sejati itu adalah di saat mendapatkan tamparan musibah pertama, dia sudah tampak tegar, no problem. Jeder begitu biasa, itu hakikat orang sabar. Isbiru menjadilah ke orang yang sabar. Tapi ada pangkat yang kedua adalah sabiru, kita menyabarkan diri. Nanti pada akhirnya mendapatkannya. As-sabru bitasabbur. Nabi menyebutkan kama annal ilma bita'allumi fa innal hilma bitahallumi. Kalau orang pengen punya ilmu, belajar. Hilim termasuk bentuk kesabaran, caranya menyabar-nyabarkan. Belajar sabar, nanti sampai derajat kesabaran. Cuman as-sabru fi sutmatil ula itu penjelasan tentang orang yang sabar sejati sudahlah. Di saat benturan pertama, nangis Anda bukan berarti Anda tidak sabar kok. Anda langsung kembali kepada Allah. Ingat berarti Anda sabar. Cuman tetesan air mata itu ke hati itu. Bukan berarti Anda tidak sabar. Yang dimaksud tidak sabar, tidak menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya. Marah-marah, kenapa? Memang salah apa saya? Wah, ada sebagian orang diuji, memang salah apa saya? Waduh, salahku banyak. Anda menerima. Dan harus punya keyakinan besar bahwa Allah tidak perlu dengan anak kita. Allah tidak perlu dengan harta kita. Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Tapi yang harus Anda yakini bahwasanya jika Allah mengambil kepada seorang hambanya, kalau hamba itu lega, Allah akan kembalikan lebih dari itu dan berkali-kali lipat. Bisa jadi itu menjadi sebab kebaikan untuk adik-adiknya dan saudaranya. Diambil oleh Allah, Allah tidak perlu dengan anak kita. Tapi Allah menguji Anda, setelah terbukti Anda punya ketabahan, Allah akan kembalikan dengan lebih lagi. Yakin. Tidak usah ragu. Allah tidak perlu. Jadi kalau Allah mengambil dari kita, karena Allah akan mengembalikan lebih banyak lagi. Catatannya, kita rela. Kesedihan Anda jangan dianggap itu sebagai pembangkangan kepada takdir, tidak. Itu adalah manusiawi, Nabi pun menitikkan air mata. Adapun menyalahkan diri asalkan ada batasnya, bukan berlarut-larut sah. Menganggap, ya Allah aku kurang sempurna dalam mengobati anakku, itu sah-sah saja. Akan tapi tidak boleh menjadikan Anda terpuruk, lalu masuk penyakit baru lagi, depresi dan sebagainya. Merasa bersalah itu perlu untuk tobat dan berbenah diri. Tapi merasa bersalah untuk menjadi runtuh, putus asa, itu tidak boleh.
Orang merasa bersalah karena kepleset zina untuk meningkatkan kualitas ibadah agar dia menghindari dari kehinaan. Orang mengingat dosanya, menyesal karena dia pernah minuman keras untuk berhenti. Tapi kalau menjadi sebab putus asa nggak boleh. Lalu berkata, oh Allah tidak mungkin mengampuni dosaku. Ya sudahlah, mau apa lagi? Nggak boleh seperti itu. Allah akan angkat derajat Anda. Semoga Allah muliakan Anda. Tidak usah khawatir. Yang lain insya Allah yang masih tersisa. Masih ada anak-anak yang lain. Itulah Anda lihat. Anda akan memetik buahnya di balik anak-anak yang masih ada. Yang sudah kembali dia enak. Lebih hangat dari perlukan ayah dan ibundanya. Dia dalam kasih Allah. Rahmatillah. Dalam kasih sayang Allah. Umur berapa? 5 tahun. Tidak ada dosa. Kalau kita mati masih banyak hitungannya. Dia langsung surga. Makanya kalau orang mendapatkan semacam itu adalah satu sisi mendapatkan musibah. Sisi lain adalah itu karunia. Sebetulnya apakah harus tersenyum atau harus menangis? Kan begitu. Tersenyum karena apa? Anak Anda sudah sampai kepada kemuliaan surga. Sementara kita mendidik anak belum sampai ke sana. Anda sudah mendapatkan kemuliaan itu. Karena dia tidak ada dosa. Dan kalau Anda betul-betul menerima, semakin dekat kepada Allah, berarti Allah telah menyiapkan anak-anak yang bakal melayani Anda di surga nanti. Kalau Anda rindu, kalau saat ini kita rindu dilayani anak kita di saat kita menjelang masa tua, maka ketahuilah Anda sudah disiapkan oleh Allah pelayan-pelayan surga, yaitu anak-anak Anda. Artinya bertemu dengan Anda di surga nanti. Husnudzon kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para jamaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan salawat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya. Gimana caranya jadi manusia yang senantiasa dicintai sama Allah terus, dan gimana caranya supaya bisa tergolong masuk surga yang tanpa hisab? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus cinta itu satu. Kepada Allah dan kepada makhluk itu mirip-mirip. Kalau Anda mencintai atau pengen dicintai oleh suami Anda, saya kiaskan, sebab langsung kepada Allah barangkali belum mudah untuk merasakannya. Sebab yang belum punya rasa cinta serius kepada Allah, bagaimana kita akan bicara tentang cinta? Kita gambarkan cinta kepada suami. Sudah menikah kan? Anggap saya sudah menikah, tidak usah dijawab. Bagaimana seorang yang ingin dicintai oleh seorang suami kalau orang cerdas? Pertama adalah dia akan selalu bisa menghadirkan sesuatu yang disenangi oleh sang suami. Apapun. Dan dengan pasti dia akan menghindari sesuatu yang tidak disenangi oleh suami. Rumusnya sederhana itu. Suami itu paling tidak senang kalau keluar habis isya. Kenapa dia hobi keluar habis isya? Alasannya belanja. Kan ada siang hari. Berarti dia kurang merayu suaminya. Misalnya. Kemudian setelah itu baru merasakan indahnya. Oh iya itu ya. Jadi saat aku patuh kepada suamiku demi cinta. Akhirnya suaminya mencintainya. Itu gambaran sehingga merasakan cinta dalam merayu manusia. Dengan Allah Jalla Jalaluhu rumusnya sederhana. Jalankan yang apa yang Allah perintah. Berkhayal merindu cinta Allah, tapi ternyata dia sering melanggar. Dan jauhi larangannya. Cuman kita kan punya kelemahan. Saya kepleset melakukan yang diharamkan Allah. Bukankah Allah sudah memberikan kesempatan untuk bertobat? Segera kembali bertobat. Sehingga orang yang berusaha melakukan kebaikan, menjalankan perintah Allah untuk dicintai, agar dicintai Allah. Memang begitu, Allah akan mencintai hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Dan Allah juga mencintai hambanya menjauhi kemaksiatan.
Cuman ada hamba yang kepleset, manusia. Mahalul khata'i wan nisyani, ada hawa nafsu yang Allah berikan kepadanya. Lalu dia menyesal. Ya segera menyesal, bertobat, jangan menunda esok hari. Jangan menunda. Lalu dia menyesal, merasa berdosa. Ya. Begitu juga sebenarnya rumusnya dengan manusia. Bagaimana seorang istri sudah bikin kesal suaminya, besok langsung bang belanja lagi yuk. Nah, minta maaf dulu dong. Kami membuat permisalan kepada manusia ini untuk pendekatan pemahaman saja. Kalau kita dengan bapak kita melakukan kesalahan, ya bagaimana kita akan minta? Tolong ayah belikan ini. Sadar dulu, minta maaf, sampai ayah memaafkan, kemudian setelah itu kita minta. Ini dengan sesama saja harus ada adab dan tata keramanya bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu sang pencipta. Maka bergegaslah memohon ampun kepada Allah. Tobat dengan serius. Kalau sudah kita masuk wilayah tobat dengan serius dan sesungguhnya, seketika itu langsung dikiring oleh Allah, dimasukkan kita wilayah mahbubiyah, orang yang dicintai Allah. Dan Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang bertobat karena dosa dia. Jadi dari berdosa menjadi dicintai oleh Allah, bertobat. Jadi ada 3 tahapan. Jalankan perintah Allah. Kedua, jauhi larangan Allah. Jika ternyata kepleset, menyesallah, segera minta ampun kepada Allah. Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa pertanyaannya? Pembawa acaranya lagi ada di alam kedua. Tanpa hisab. Nah, ini. Tanpa hisab adalah pilihan. Itu termasuk yang disebutkan dalam bahasan kemarin. Adalah itu syafaat khusus dari baginda Nabi. Cuman ada sebagian hamba yang nanti akan mendapatkan kemudahan masuk surga tanpa hisab. Jadi ini adalah spesial ya, hal-hal semacam itu. Ada pilihan, kan Nabi dalam hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada orang masuk surga tanpa hisab dengan jumlah begini, jumlah begini, jumlah begini. Maka sama kasusnya, kita meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nanti kita akan dapatkan bagian itu. Cuma ditanya adalah, kita membangun malam itu, it'amut ta'am, ngasih makan, ifsa'us salam, kemudian sholat tengah malam, menasuniyam. Nanti ini termasuk orang yang diizinkan masuk surga tanpa hisab. Akan tapi itu adalah kejutan. Kejutan daripada amal-amal baik yang sudah kita lakukan. Bisa jadi Anda ini semuanya masuk surga tanpa hisab. Ya, kita minta begitu, hisab itu berat. Man khusib, udhib. Dihisab tuh kayak dihukum sudah. Insya Allah. Jadi berharap saja. Ini itu tadi sama. Apa yang Anda tanyakan tuh. Kalau sudah dicintai oleh Allah, Allah nggak akan menghisab Anda. Mahsyar pun ringan bagi Anda yang orang pada ketakutan di padang mahsyar, diringankan dia. Nyebrang sirat ketakutan dipercepat oleh Allah. Kan enak sudah. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Waliyullah, kekasih Allah. Itu saja insya Allah. Kalau sudah la khauf, tidak ada rasa takut. Alaihim walahum la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia rasa takut, tidak ada gelisah kalau sudah menjadi kekasih Allah. Ya, kekasih Allah orang yang dicintai dengan tadi ciri-ciri tersebut. Bukan harus berjubah begini, bukan. Imamah gede, bukan. Itu pribadi antara diri Anda dengan Allah. Dan kalau kita kembangkan larangan dan perintah Allah itu sederhana kok. Anda baik kepada Allah dan Anda baik kepada sesama manusia. Sesama manusia, memang manusia banyak. Ibumu, ayahmu, anakmu, saudaramu, tetanggamu, pembantumu, dan seterusnya. Baik-baiklah dengan mereka, maka kita akan menemukan kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Nampaknya telah masuk satu penelpon Buya. Mari kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Hamba Allah di Purwokerto. Silahkan bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya, ada seorang anak, dia belum khitan tuh belum balik, usia
5 tahunan. Dia kadang sering ikut sholat Jumat dan dia kadang juga adzan di musola. Itu hukumnya bagaimana Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dilarang anak-anak kecil untuk mendekati tempat-tempat mulia agar dia terbiasa dengan kemuliaan. Kalau tidak boleh ke musola, suruh kemana nanti kira-kira? Kalau ada, memang ada riwayat dari baginda Nabi adalah memang yang tidak ada yang ngontrol, belum tamyiz. Agar kita jannibu masajidakum anil majanini sibyan, ada satu riwayat kama qala Rasul, hendaknya masjidmu kau jauhkan dari orang gila dan anak kecil. Di sini tentunya bukan belum tamyiz yang kencing di situ. Tidak ngerti kan, anak kecil yang belum tamyiz, belum ada kesadaran akalnya, atau belum bisa diajak ngomong, tiba-tiba kencing di situ, dan itu kan. Nah, kalau anak umur 5 tahun termasuk belum tamyiz, maka hendaknya didampingi dengan ketat oleh orang tuanya. Kalau sholat, ya diajari sholat sah-sah saja. Mungkin yang dimaksud adalah karena hitannya itu adalah berarti kan belum tersucikan. Memang begitu dalam madhab kita. Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama yang mengatakan hitan adalah kewajiban dari madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi. Akan tapi di sana celah barangkali untuk meringankan cara mendidik anak-anak yang belum khitan, jangan keras-keras. Ternyata di dalam madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah khitan adalah takrimah kemuliaan, artinya hendaknya dilakukan sehingga tidak dikatakan sebagai sebuah kewajiban. Biarpun di situ ada rincian-rinciannya. Nah, berarti kalau belum khitan ya tentunya dihindarkan, karena yang dimengerti tentunya dalam pandangan madhab kita Imam Syafi'i berarti kuluf. Sesuatu yang harus dipotong di khitan itu kan belum terbuka maka akan menyimpan najis, kan begitu. Selagi menyimpan najis, nanti kalau kita gendong berarti kita gendong sesuatu yang nempel dengan najis. Atau kita lagi duduk lalu di pangkuan kita terkena najis dan sebagainya. Maka hal yang demikian ini tentu menjadikan sebab sholat kita tidak sah. Itu kan dari pandangan madhab kita Imam Syafi'i dan hendaknya kita pegangi yang demikian ini. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus pendidikan dan sebagainya, seorang ibu yang ternyata anaknya belum khitan, sementara mau diajak sholat, nangis terus anaknya dan sebagainya. Kalau ditinggal nangis, akhirnya seorang ibu sholat sambil menggendong anaknya. Nah kalau kita berpegang dengan ini akan tersiksa seorang tua sehingga menjadi tidak sholat. Selagi dohirnya sudah disucikan, maka sudah selesai. Ini adalah pendapat. Kemudahan dohirnya tidak harus dibuka, karena belum tentu bisa dibuka. Karena ada laki-laki yang belum dikhitan, itu ada yang memang kulupnya itu tidak terbuka, ada yang terbuka. Yang terbuka oke dibersihkan, yang tidak tentunya adalah dalam hal ini adalah ada pendapat yang mengatakan itu dimaafkan, jangan dipersulit orang. Nah ini, jadi seperti itu. Jadi sebisa mungkin ya dihindarkan, dijauhkan. Tapi kalau memang belum dikhitan, dan ada pendidikan lain lagi, hendaknya kita khitanlah anakmu di masa kecil. Masa kecil dari saat sudah mulai kuat, setelah 4 bulan, 3 bulan, atau jangan terlalu gede. Kalau sudah agak gede bergerak itu agak repot, malah nangis. 1 bulan lah ke atas. Atau mungkin 7 hari terlalu kecil barangkali. 1 bulan sudah mulai gede, kuat. Kalau sudah 6 bulan itu sudah mulai bergerak, lawan itu. Setahun, 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 7 tahun, nunggu kesadarannya. Kalau dia nggak sadar-sadar, belum mau dikhitan nanti. Maka hendaknya dikhitan di masa kecilnya, apalagi kita madhab Syafi'i, biar legowo kita dalam melakukan sholat dengan mudah. Ya, kita bukan madhab Malik. Jadi kesimpulannya ibu, sebisa mungkin segera dikhitan, kalaupun tidak jangan dilarang. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, tentunya masih ada kemurahan daripada ulama a'immah untuk kemudahan-kemudahan yang seperti itu. Anda bukan sengaja untuk menggendongnya dan sebagainya, bukan untuk memikulnya di pundak, bukan. Akan tapi pada saat-saat tertentu, ya itu adalah tentunya ikut pendapat yang meringankan ini. Supaya tidak terlalu kencang-kencang. Dan jangan dilarang. Yang penting terpantau, biasa ke musola, bergaul dengan yang baik. Kalau enggak, dia megang handphone ibunya di pojok musola sana. Di pojok kamarnya. Tambah kacau nanti. Hari ini hari zaman kerusakan. Mudah dihadirkan. Itu saja insya Allah. Biarkan ibu. Ikuti dia, cuman segera dimotivasi untuk bisa dikhitan.
Ya, khitan insyaallah diberanikan untuk khitan. Biar bersih, aman. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Belum genap 100 hari saya kehilangan anak umur 12 tahun. Dia punya penyakit tumor otak yang menyebabkan tidak bisa jalan. Selama ini yang saya obati kemana-mana kakinya. Karena saya pikir kakinya ada masalah. Tapi pas penyakit tumornya udah parah, baru ketahuan kalau penyebab tidak bisa jalannya itu dari tumor otak. Akhirnya anak saya koma dan meninggal. Setelah kepergiannya, saya suka menyalahkan diri saya sampai sekarang karena anak saya pergi mungkin karena kebodohan saya dan tidak tahu akar penyakitnya. Saya harus bagaimana agar tidak menyalahkan diri terus Buya? Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih dengan pertanyaan sebelumnya, Anda adalah orang yang diangkat derajat Anda oleh Allah. Punya anak meninggal dalam keadaan sakit seperti itu. Tumor itu adalah penyakit di dalam. Di dalam itu adalah batan. Sehingga kalimat mabtun itu bukan saja ditafsiri perut. Segala penyakit dalam, kanker dan sebagainya bisa saja dimasukkan ke dalam bagi orang dewasa mati syahid. Artinya anak Anda mati mulia. Anda sedih. Anda manusia. Seperti pertanyaan sebelumnya. Kemudian Anda bukan orang bodoh, Anda pinter. Karena waktu dia sakit, Anda berusaha untuk mengobatinya. Adapun salah diagnosa, salah memprediksi manusia Anda bukan Tuhan. Mujtahid saja bisa bersalah. Dokter saja bisa saja bersalah mendiagnosa. Apalagi Anda tidak tahu. Yang penting Anda sudah berusaha. Yang nggak boleh, yang layak untuk menyesal adalah di saat Anda ongkang-ongkang. Anda sudah berusaha dan semua usaha Anda ada pahalanya di hadapan Allah. Usaha Anda sudah mendapatkan pahala. Tentunya hal yang demikian ini akan menjadi pelajaran buat yang lainnya di dalam kita memeriksakan anak kita hendaknya yang sedikit lebih lengkap dan sebagainya. Sadar medis itu penting hari ini. Sebab ada juga, mungkin ingatkan yang lainnya. Ada orang kalau sakit tidak langsung dihubungkan dengan Nabi Muhammad. Memang ada sakit yang sifatnya batin, sifat tersembunyi. Sakit-sakit yang tersembunyi karena sebab-sebab tersembunyi. Tapi kita tidak usah ke sana dulu. Sebab tersembunyi kayak santet. Ini ada sekarang enggak. Kalau Anda sakit pusing, langsung Anda cari dohirnya apa sih obat pusing. Nggak usah, ini saya kena santet. Saya kena ini. Nggak usah. Anda cari secara dohirnya seperti apa. Dohirnya pergi ke dokter yang maksimal. Tapi Anda sudah maksimal kok Anda mengobati. Anda tidak usah bersedih. Kalau Anda merasa bersedih, semua orang itu hendaknya merasa berkurang di dalam berkhidmah kepada suami, istri, anak, bapak, dan seterusnya. Harus seperti itu. Anda waktu ibunda Anda, ayah Anda meninggal, Anda harus merasa bahasanya, saya belum khidmah yang semaksimal. Harus begitu. Anda ketinggalan suami, ditinggal suami, harus merasakan itu. Itu wajar. Itu berarti Anda orang baik, orang benar. Bukan berarti Anda kurang sesungguhnya. Di hadapan Allah Anda sudah tidak salah karena Anda telah mengobatinya. Terbukti penyakitnya lain. Berarti Allah telah memberikan jalan istimewa menuju kemuliaan dengan cara yang Anda tidak tahu. Jadi ketidaktahuan Anda adalah kebaikan bagi anak itu sendiri di akhirat. Sehingga sisi penyakitnya tidak terobati sampai ia diambil oleh Allah dalam keadaan mulia. Sudah selesai. Anda orang mulia. Dan yakini bahwasanya kalau Allah mengambil anak Anda, kemudian Anda rela, Allah akan ganti lebih dahsyat lagi. Dengan bermacam-macam kebaikan. Yang jelas pahala, kesabaran Anda, ketabahan Anda. Jadi Anda tidak perlu merasa bersalah. Maknanya tidak boleh merasa terpuruk. Merasa kayak belum melakukan apa-apa. Atau putus asa lah. Kalau merasa bersalah, sah. Saya kurang sempurna. Saya pernah bentak anak saya, sah-sah saja. Tapi kalau merasa terpuruk, kemudian sampai berlarut-larut, berarti Anda telah menyiksa diri Anda. Sebab diri Anda ada jasad, ada mental. Kalau terus Anda terpuruk, mental Anda yang kena nanti. Itu juga membahayakan diri Anda. Beraktivitaslah Anda setelah ini. Makanya hibur bahasanya anak Anda sudah istimewa di tempat yang mulia. Itu saja biar Anda bisa tersenyum setelah ini. Berat, ya. Akan tapi harus Anda yakini, seyakin-yakinnya bahwasanya anak Anda dalam kemuliaan. Anak Anda dalam kemuliaan. Anak Anda dalam kemuliaan. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV,
Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.